Oke. Ya, untuk mata pelajaran fisika di semester kedua ini, kita memang materinya tidak banyak lagi, tapi tetap ada materi yang perlu kita bahas perihal penunjang, apalagi di SBMPTN pada tahun ini, yang sebelumnya, kalau SBM tahun sebelumnya itu kan tidak ada TKA ataupun tentang pelajaran-pelajaran eksak yang diujikan. Tetapi kalau di tahun ini itu sudah mulai ada kembali. Sehingga pelajaran fisika juga mulai menyesuaikan dengan materi-materi yang berkaitan dengan apa-apa saja yang nantinya akan diujikan pada saat pelaksanaan SBMPTN. Jadi oleh sebab itu di semester kedua ini juga masih tetap ada materi yang sifatnya adalah pilihan. Pilihan perihal tentang pilihan materi-materi khusus yang coba kita bahas kaitannya dengan materi-materi SBMPTN. Jadi oleh sebab itu di kelas 12 ini atau di semester 2 ini yang akan kita pelajari itu hanya ada 2 materi. Tapi materinya walaupun 2, tapi ini sepintas kalau Ustadz selaku pengajar fisika ini lumayan berat. Jadi oleh sebab itu kita fokuskan di semester kedua ini hanya dengan 2 materi ini saja. Apa saja materinya? Yaitu adalah yang pertama yaitu fisika modern, dalam hal ini perihal tentang teori kuantum, di mana ini fisika modern menjelaskan tentang apa-apa saja yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Fisika klasik di sini fisikanya Newton, Archimedes, dan lain sebagainya, itu dibahas oleh fisika modern. Fisika modern itu siapa tokoh-tokohnya? Yaitu Einstein, berikutnya adalah Max Planck, yang memang kalau kalian sudah pernah membaca sebelumnya, hal-hal yang perihal tentang kuantum yaitu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan fisika modern. Atau tokoh-tokohnya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, seperti Albert Einstein, Max Planck, Heisenberg, maupun lain sebagainya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga, walaupun ini mungkin sudah pernah terbahas di mata pelajaran kimia, yaitu tentang fisika atom. Jadi di fisika atom di sini kita membahasnya yaitu tentang perkembangan teori atom. Dimulai dengan teori Dalton sampai dengan teori atom kuantum yang seperti kita ketahui bersama. Maksudnya seperti yang sudah kalian pahami di mata pelajaran kimia, di mana atom itu kan awalnya merupakan bola bulat yang memang dikenal dengan teori Dalton. Tetapi seiring perkembangan zaman, yaitu sekarang menjadi teori atom kuantum yang adanya sub-sub kulit ataupun yang adanya spin-spin di dalam sebuah atom. Jadi lebih kurang ada 2 materi pokok perihal tentang yang akan kita bahas di semester kedua ini. Gitu ya. Berikutnya, waktu-waktunya seperti apa saja? Untuk 2 bab ataupun 2 materi yang Ustadz sampaikan tadi, itu insya Allah akan kita tuntaskan di bulan Januari ini. Samping juga di bulan Januari ini juga akan ada uprak seperti yang disampaikan oleh tim kelas 12 kemarin ya. Serta di setiap siang harinya ya, karena kan kalian ini di siang hari dimulai dari jam 1 sampai jam 3 itu diiringi dengan yang namanya intensif SBMPTN. Dan Ustadz yakin mudah-mudahan sudah dapat jadwalnya ya, karena hari ini kita mulai dengan intensif SBMPTN-nya. Dan insya Allah nanti kalau jadwal yang sudah Ustadz terima, nanti di hari ini Ustadz mengajar lagi di kelas kalian untuk intensifnya jam 1. Jadi jam 1 nanti insya Allah akan bertemu kembali dengan Ustadz. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Oke, itu di bulan Januari. Selanjutnya untuk di bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini kita isi dengan beberapa remedi perihal tentang bab-bab yang sudah kita pelajari di bulan Januari kemarin ataupun di bulan Januari ini serta persiapan PAT ya. Mungkin PAT-nya kalau bukan bulan Februari mungkin di bulan Maret, hanya saja Ustadz merencanakan perihal seperti ini. Selanjutnya di bulan Februari juga masih tetap ada intensif SBMPTN. Sementara untuk di bulan Maret ini pure, artinya penuh yang kita isi nanti adalah perihal tentang intensif SBMPTN. Begitu juga dengan bulan April sampai ke bulan Mei yang nantinya jadwal-jadwal kalian melaksanakan SBMPTN. Begitu ya, itulah adalah timeline pembelajaran fisika yang sudah Ustadz rencanakan di semester kedua ini untuk kelas 12.
Selanjutnya untuk penilaian ini masih hampir sama ya, kehadiran 10%, pH yang memang bobotnya lumayan besar Ustadz buat 50%, sementara untuk PAT-nya itu hanya 40%. Ya, untuk kehadiran setiap pembelajaran ya sudah pasti seperti biasa nanti akan Ustadz share link absensi, silakan kalian mengisi daftar hadirnya. Selanjutnya untuk PH ini dilaksanakan setiap akhir bab, serta untuk PAT ini sesuai dengan kalik ataupun kalender akademik yang sudah disusun oleh tim kurikulum. Serta untuk sistem pembelajarannya seperti yang sudah-sudah, coba kita variasikan antara Zoom dengan WA Group. Ya, demikianlah hal-hal yang memang penting Ustadz sampaikan perihal tentang pembelajaran fisika di semester kedua ini. Sampai di sini terlebih dahulu, apakah ada pertanyaan? Ustadz persilahkan, monggo. Apakah ada pertanyaan? Sebelum kita mulai pembelajarannya. Jelas kira-kira? Ya, oke, alhamdulillah. Ini sebanyak 28 ya, oke. Tadi ada 30 sebenarnya Ustadz ya. Siapa satu lagi tadi? Ya, kalau begitu kita mulai saja sesuai dengan timeline yang sudah Ustadz berikan tadi. Materi yang pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang fisika modern ataupun teori kuantum. Jadi kalau di buku paket kalian itu tentang radiasi benda hitam. Silakan boleh dibuka dan bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Sembari juga Ustadz akan menyampaikan materi yang akan Ustadz sampaikan pada hari ini. Ya, ini kira-kira. Oke, Ustadz bantu dengan printernya ya. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai masuk dengan yang namanya teori kuantum atau merupakan bagian dari fisika modern. Di mana teori kuantum ini kenapa kok timbul teori kuantum di dalam fisika? Bukan hanya fisika sebenarnya, di kimia juga ada namanya kimia kuantum ataupun teori kimia kuantum. Karena memang sejarahnya seiring perkembangan zaman ada beberapa teori itu yang memang tidak bisa lagi dijelaskan. Kenapa Ustadz kok tidak bisa lagi dijelaskan? Karena perihal tentang teori kuantum ini yang akan kita bahas di sini adalah untuk benda-benda yang sifatnya mikroskopis. Nah, mikroskopik itu artinya ya benda-benda yang sangat kecil, bahkan kecil sekali, karena ordenya ini bisa sampai mikro ataupun mungkin dalam orde nano. Ini kan kecil sekali. Kalau kita tahu mikro itu lebih kurang itu 10 pangkat min 6 meter. Sementara nano 10 pangkat min 9. Itu kan sangat kecil sekali. Karena benda-benda yang kecil tersebut, maka dalam hal ini teori klasik itu tidak bisa lagi menjelaskan. Karena di dalam teori klasik selama ini yang kita ketahui adalah benda-bendanya itu kan bersifat makroskopis. Misalnya benda-bendanya itu sebuah mobil bergerak. Nah, itu dalam konteks fisika klasik. Tapi kalau di fisika modern itu bukan lagi cerita mobil bergerak, tetapi ceritanya adalah sebuah atom yang ditembakkan. Atom kan kecil sekali. Karena bendanya kecil, maka di dalam teori kuantum ini juga di samping bendanya kecil, kecepatan benda tersebut itu sangat-sangat besar. Ataupun sangat-sangat kencang dibandingkan teori klasik. Kalau teori klasik itu kan kecepatannya hanya ordenya 100 meter per sekon atau 30 meter per sekon. Paling kencang yaitu kecepatan angin yang besarnya adalah 300 meter per sekon yang sudah pernah kita bahas di materi tentang gelombang longitudinal ataupun gelombang angin. Itu kan kecepatan-kecepatan yang dalam hal ini yang memang selama ini kita ketahui. Tetapi kalau di teori kuantum itu tidak. Bendanya sangat kecil, kecepatannya sangat tinggi. Sehingga teori klasik tidak bisa lagi menjelaskan tentang hal tersebut. Oleh sebab itu, muncullah yang namanya teori kuantum. Itu ya kira-kira sejarahnya. Kalau kita berbicara lebih jauh lagi, di mana pada teori kuantum ini, oke, bentar ya, saya lanjutkan. Pada teori kuantum di sini, yaitu adalah teori fisika modern yang menjelaskan, ini sebentar Ustadz hapus saja ini.
agar jelas. Oke. Di dalam teori kuantum di sini adalah teori fisika di mana fisikanya itu disebut sebagai fisika modern yang menjelaskan segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik seperti pengantar yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Kenapa dia tidak bisa dijelaskan? Karena bendanya sangat kecil dan karena kecepatan benda tersebut sangat besar ataupun sangat kencang. Di dalam pengantar teori kuantum ini antara lain yang merupakan pelopor lah Ustadz bisa sampaikan, yang merupakan pelopor terbentuknya teori kuantum di sini adalah yaitu adanya fenomena radiasi benda hitam, ya, fenomena radiasi benda hitam dan dualisme gelombang partikel. Maksudnya dualisme gelombang partikel di sini adalah gelombang suatu ketika dia akan bersifat sebagai gelombang dan suatu ketika dia akan bersifat sebagai partikel. Kalau di fisika klasik kan tidak seperti ini. Kalau di fisika klasik yang kita ketahui gelombang ya gelombang. Oke, pakai ini saja. Gelombang ya gelombang, di mana ciri khas gelombang itu kan bentuk gelombang kan begini ya. Ya, kira-kira begitu ya. Kan ini gelombang. Dengan memiliki ciri khas, yang memang ciri khas tersebut tidak dimiliki oleh hal-hal ataupun tidak dimiliki oleh yang lain, di mana setiap gelombang pasti akan memiliki yang namanya, apa ini? Namanya? Apa namanya? Lambda atau panjang gelombang. Jadi panjang gelombang ini hanya dimiliki oleh gelombang. Dan itu sudah kita ketahui sejak kelas 11 mungkin ya, atau mungkin sejak SMP. Bahwasanya ya gelombang ciri khasnya sudah pasti memiliki panjang gelombang. Dan di sini gelombang tidak memiliki massa atau dalam hal ini satuannya kilogram. Kilogram ini kan satuan massa. Tetapi kalau di teori kuantum atau di dalam fisika modern, gelombang ini dia nanti akan bersifat sebagai partikel. Karena dia bersifat partikel, maka akan ada yang namanya massa dari gelombang. Yang dalam hal ini akan ada unsur yang lain, dalam ini adalah kilogram. Nah, inilah yang menariknya, yang Ustadz kira kenapa di fisika klasik itu tidak bisa menjelaskan perihal tentang dualisme gelombang. Begitu juga dengan sebaliknya, partikel suatu ketika dia juga akan bersifat sebagai gelombang. Partikel itu contohnya apa? Yaitu adalah benda-benda atau kalau secara gamblang lagi, kita ini kan sebuah partikel juga karena manusia itu kan tersusun atas beberapa partikel. Ya, jadi kita itu juga merupakan partikel. Karena kita partikel, maka di dalam diri kita juga akan ada yang namanya gelombang. Dalam hal ini perihal teori dualisme gelombang partikel. Gitu ya. Jadi gelombang suatu ketika dia akan bersifat sebagai partikel, partikel juga sebaliknya. Suatu ketika dia juga akan bersifat sebagai gelombang. Dan ini kita bahas nanti ya, setelah radiasi benda hitam yang akan kita bahas sesaat lagi. Ini adalah pendahuluannya. Ada pertanyaan kira-kira? Kenapa teori kuantum ini muncul dan kenapa teori kuantum ini kok tiba-tiba harus dipelajari di akhir kelas 12? Kenapa tidak dipelajari sejak kelas 10 ataupun pada saat kelas 11? Atau pertanyaan Ustadz, sudah ada yang pernah mengetahui ataupun sudah ada yang pernah mendapatkan perihal tentang hal yang sudah Ustadz sampaikan barusan? Mungkin di lesannya ataukah mungkin dengan membaca-baca buku yang sudah pernah dibaca? Ada? Nah, belum ya? Kalau belum berarti ini kan hal yang baru dan mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang menarik bagi kalian. Ternyata di fisika itu juga ada hal-hal yang ternyata tidak bisa dijelaskan dengan materi-materi ataupun teori-teori yang selama ini sudah kita pahami sejak kelas 10 dan kelas 11. Oke, setelah kita masuk ke pendahuluan, sekarang kita masuk dengan yang namanya radiasi benda hitam. Kenapa radiasi benda hitam tadi saya sampaikan sebagai pelopor? Karena pada radiasi benda hitam di sinilah beberapa peneliti itu
mengemukakan tentang fenomena-fenomena yang ternyata fisika klasik itu tidak bisa lagi digunakan dalam hal benda yang sangat kecil dan kecepatan yang sangat tinggi. Kita lihat bersama-sama. Radiasi benda hitam. Untuk setiap benda, ya setiap benda ini ya mayoritas ataupun semua benda. Setiap benda di sini akan memancarkan energi. Ya, setiap benda di sini akan memancarkan energi, di mana energinya tersebut itu berupa gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik atau cahaya tampak. Jadi benda-benda yang kita lihat selama ini, contoh misalnya Ustadz melihat dinding warnanya hijau atau warnanya biru, itu karena adanya cahaya tampak. Coba dibayangkan dinding tersebut dalam kondisi misalnya pada saat malam hari tidak ada cahaya. Maka yang terlihat ataupun yang tampak pada dinding itu adalah warna apa? Adalah warna hitam. Jadi warna-warna dinding seperti hijau, biru, dan lain sebagainya yang tampak di mata kita itu sebenarnya adalah bentuk dari radiasi kalor yang diterima oleh mata kita. Kenapa adanya radiasi kalor? Karena adanya gelombang elektromagnetik, yaitu berupa cahaya tampak. Tapi kalau misalnya tidak ada gelombang elektromagnetik atau tidak ada cahaya tampak, maka yang terlihat di mata kita itu ya hanya gelap. Bisa dipahami kira-kira? Jadi warna-warna benda yang selama ini kita tahu, misalnya kursi warnanya seperti itu dapat kita lihat dengan mata kita karena adanya gelombang elektromagnetik ataupun karena adanya cahaya tampak. Karena ada cahaya tampak, maka benda tersebut mengeluarkan radiasi kalor yang diterima oleh mata kita. Tetapi kalau misalnya tidak ada gelombang elektromagnetik, maka yang kita lihat ya hitam. Buktinya apa? Ya coba saja kalian lihat pada saat malam hari ataupun pada saat tidak ada cahaya atau dalam saat gelap. Maka semua benda-benda yang kalian lihat awalnya itu berwarna, maka semua warna tersebut tidak ada atau dalam hal ini hitam. Jadi kesimpulannya adalah benda ataupun setiap benda yang memancarkan energi berupa gelombang elektromagnetik atau cahaya tampak dalam benda dalam bentuk radiasi kalor, itulah yang diterima oleh mata kita. Itu disebut sebagai radiasi benda hitam. Berikutnya, karena kita bicara tentang radiasi benda hitam, sesungguhnya benda hitam sendiri itu seperti apa? Untuk benda hitam di sini adalah benda yang menyerap sekaligus memancarkan radiasi kalor secara sempurna. Secara sederhana begini saja Ustadz memberikan contoh. Ini kan kalian putri ya. Pernah memakai ataupun pernah menggunakan jilbab yang warnanya hitam kan? Ya. Dan juga kalian pernah menggunakan jilbab yang warnanya putih. Pada saat kalian menggunakan jilbab yang warna hitam, berada di bawah sinar terik matahari. Nah, udah pernah atau enggak ya? Biasanya lebih gerah yang mana? Yang menggunakan jilbab hitam atau jilbab yang warna putih? Lebih gerah yang mana? Hitam, Ustaz. Kenapa? Hitam. Kenapa jilbab warna hitam ini membuat kalian lebih gerah? Menyerap panas. Ya, karena teorinya adalah benda hitam yaitu adalah benda yang menyerap sekaligus memancarkan radiasi kalor itu secara sempurna. Jadi cahaya yang masuk ataupun yang diterima oleh yang warna hitam, untuk benda yang warna hitam, itu semuanya diserap. Jadi tidak ada yang dipancarkan. Karena semuanya diserap, maka memungkinkan dia akan mendapat lebih cepat panas dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Itulah yang dinamakan dengan benda hitam. Itu contoh yang sederhana. Tetapi kalau secara spesifik nanti akan kita bahas setelah ini ya. Berikutnya, untuk radiasi benda hitam, setelah kita mengetahui definisi dari benda hitam itu, maka kita juga harus mengetahui definisi dari radiasi. Di mana radiasi ini kan definisinya sebelumnya di kelas 11 kita sudah tahu, yaitu tentang perpindahan kalor ya. Karena perpindahan kalor itu kan ada 3, konduksi, konveksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Jadi oleh sebab itu radiasi ini adalah merupakan
ketiga ataupun salah satu jenis perpindahan kalor, di mana perpindahan kalornya itu berbentuk pancaran. Ya, atau radiasi adalah dipancarkan oleh seluruh benda yang memiliki suhu dan dipengaruhi juga oleh warna permukaan benda. Jadi warna-warna yang pintas tadi sudah sedikit Ustadz contohkan, contoh tadi adalah putih dan hitam, itu akan mempengaruhi perihal tentang radiasi yang diterima oleh benda tersebut. Paham ya kira-kira tentang radiasi benda hitam? Berikutnya, karena kita tadi cerita tentang warna, karena radiasi itu kan dipengaruhi oleh permukaan dari sebuah warna. Maka warna permukaan ini juga akan mempengaruhi nilai siapa? Nilai emisivitas benda. Kalau kalian ingat di kelas 11 itu juga sudah pernah kita bahas. Di mana emisivitas ataupun emisivitas benda inilah yang akan mempengaruhi tentang kemampuan benda dalam menyerap ataupun meradiasikan energi. Kalau kita lihat di sini, untuk nilai emisivitas benda, nilainya itu antara 0 sampai 1. Ya, nilai E ini itu nilainya adalah antara 0 sampai 1. Ya, range-nya ini ya, 0 sampai 1. Dia tidak mungkin nilainya minus dan tidak mungkin nilainya di atas 1. Jadi range-nya adalah 0 sampai 1. Untuk yang range-nya 1, ini dinamakan dengan warna hitam. Dalam hal ini, warna hitam memiliki nilai E-nya itu sama dengan 1 atau nilai emisivitas bendanya sama dengan 1. Sementara untuk yang nilainya 0, ini untuk yang warna putih atau nilai E warna putih yang memiliki nilai E-nya itu sama dengan 0. Karena kita tahu warna yang apa ya, yang sangat dominan ataupun yang sangat sering sekali yaitu hitam dan putih atau kontras. Sementara warna-warna yang lain seperti Meiji-ku Hibiniu itu berarti di antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu hitam, kalau putih, kalau 0 itu putih, kalau hitam itu 1. Sementara warna-warna yang lain itu di antara 0 sampai 1. Bisa jadi 0,1 sampai dengan 0,9. Begitu ya. Dan ini sudah pernah nih di kelas 11. Ya, intensitas radiasi. Ini langsung ke poin-poin pentingnya saja ya. Apalagi di pengantarnya tadi sudah banyak hal yang sudah Ustadz sampaikan. Kalau kita lihat di intensitas radiasi, ini dilambangkan dengan I, di sini adalah daya radiasi yang dipancarkan oleh benda tiap satuan luas permukaan benda. Oleh sebab itu, untuk radiasi ataupun intensitas radiasi secara fisika ataupun secara matematika, ya secara matematis gitu ya, secara matematis dirumuskan dengan I sama dengan P per A. P-nya ini adalah daya radiasi yang satuannya watt, sementara A di sini adalah luas permukaan benda. Ini untuk intensitas radiasi. Kalau kita kaitkan dengan suhu dan warna di masing-masing benda tersebut, maka intensitas juga dapat dirumuskan dengan persamaan, maka akan menjadi I sama dengan E dikali dengan tau dikali dengan T pangkat 4. Di mana nilai I-nya itu sama, intensitas radiasi. E-nya adalah koefisien emisivitas benda yang nilainya antara 0 sampai 1. Tau di sini merupakan tetapan dari Stephen Boltzmann yang nilainya itu sudah diketahui. Yang besarnya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter Kelvin pangkat 4. Dan T-nya itu sendiri adalah temperatur ataupun suhu. Ini pangkat 4 ya, berarti nanti kalau misalnya di soalnya diketahui nilai T-nya misalnya 10 Kelvin ataupun 300 Kelvin, berarti kalau untuk menyelesaikannya 300 tadi kita pangkatkan menjadi 4 kali. Berarti kan 300 kali 300 kali 300 dan dikali 300. Gitu ya. Dan ini kalau kalian ingat di kelas 11 sudah pernah ataupun sudah Ustadz jelaskan. Tepatnya di materi suhu dan kalor tentang perpindahan kalor yang judulnya radiasi. Lebih kurang persamaannya itu sama.
Tapi sekarang, Ustadz, kan kita bahasnya ini fisika kuantum ataupun teori kuantum. Kenapa kok masih ada lagi fisika klasik? Ini kan fisika klasik ini. Nah, sekarang baru kita ceritakan kenapa hal ini itu tidak bisa digunakan lagi di fisika modern ataupun di dalam teori kuantum. Kita ketahui, masih fisika klasik saya Ustadz kira, karena di samping radiasi kita juga mengetahui yang namanya daya dari radiasi tersebut atau P, di mana daya radiasi ini adalah energi radiasi yang dipancarkan benda setiap waktu. Dan ini kan persamaannya berarti hanya ada tambahan kalau awalnya I-nya tadi ini, oke. Maka kalau kita masukkan sesuai dengan persamaan daya radiasi, maka akan ada tambahan, yaitu tambahan apa? Tambahan adanya luas permukaan. Karena P di sini kan daya radiasi. Karena kalau kita balik ke sini, oke maaf waktunya 10 menit lagi nggak apa-apa ya. Kalau kita masukkan P-nya di sini, ini kan nilai I-nya ini merupakan nilai ini, sementara A-nya kita pindahkan. Sehingga besar daya radiasi nilainya adalah menjadi P sama dengan E tau T pangkat 4 dikali dengan A. Kan hanya perpindahan posisi saja ya. Selanjutnya energi radiasi, di mana energi radiasi di sini berupa energi kalor, di mana energinya itu berupa gelombang elektromagnetik, spektrum cahaya tampak yang dipancarkan. Atau kalau kita lihat rumusan daya radiasi dengan rumusan energi radiasi, di sini ada tambahan. Apa tambahannya? Yaitu adalah adanya waktu. Jadi kalau misalnya W-nya di sini, itu kan kalau Ustadz bisa sederhanakan, itu tidak lain adalah P dikali dengan T. Atau dikali dengan waktu. Nah, sederhananya kan ini menjadi. Jadi WE to T pangkat 4A dikali dengan T, ini kan tidak lain sebenarnya adalah W sama dengan daya radiasi dikali dengan waktu. Paham ya? Oke, segi lagi. Nah, inilah kenapa teori klasik tidak bisa menjelaskan lagi. Karena adanya hukum pergeseran Wien. Di mana hukum pergeseran Wien di sini, atau dalam bahasa Jawanya, itu sering disebut sebagai Wien Displacement Law atau hukum pergeseran Wien, yang menjelaskan tentang hubungan antara intensitas dengan frekuensi atau intensitas dengan panjang gelombang. Sebenarnya Ustadz apa yang menyebabkan dia tidak bisa dijelaskan lagi? Setelah ini ya. Oke, untuk pergeseran Wien di sini, jika suhunya semakin tinggi, maka intensitas radiasinya ini akan menjadi lebih besar atau maksimum. Sebaliknya, kalau panjang gelombang ataupun frekuensi gelombangnya di sini juga akan bergeser. Bergesernya seperti apa? Inilah yang menjadi titik tombak acuan kenapa fisika klasik itu tidak bisa menjelaskan tentang radiasi untuk suhu-suhu yang lebih tinggi ataupun untuk benda-benda yang dikurang satuannya mikro ataupun nano. Untuk hukum pergeseran Wien juga ini dapat dirumuskan dengan persamaan. Jadi dari hukum yang Ustadz Kolomi dengan warna hijau ini warna hijau ya, kalau orang Jawa Barat ngomong hijau itu kan hijau. Jadi dirumuskan dengan persamaan X max, panjang gelombang maksimum dikali dengan suhu itu sama dengan C. C-nya di sini merupakan, ya karena kita cerita tentang hukum pergeseran Wien, ya maka C-nya di sini itu adalah tetapan Wien. Di mana lambda maksimum atau panjang gelombang maksimum dikali dengan suhu mutlak itu harus sama dengan tetapan Wien. Nah, ini rumusannya, tetapi melihat fenomena ini ternyata ini tidak bisa. Kenapa bisa demikian? Kita lihat bersama. Kalau kita lihat bersama grafik pergeseran Wien. Seiring dengan intensitas yang semakin tinggi, ternyata kalau kita lihat di sini, ternyata panjang gelombangnya itu semakin pendek. Kok Ustadz tahu semakin pendek? Lihat, untuk sumbu X, ya, untuk sumbu X ini kan menandakan itu sumbu yang menyatakan panjang gelombang. Jadi kalau panjang gelombangnya semakin ke kanan, itu kan harusnya semakin besar. Gitu kan? Tetapi ternyata di sini kalau intensitasnya semakin tinggi, ya, intensitasnya semakin tinggi. Intensitas apa?
yaitu intensitas gelombang elektromagnetik yang sudah kita bahas tadi. Jadi kalau intensitasnya itu semakin tinggi, ternyata di sini panjang gelombangnya ternyata lebih menyusut. Karena dia lebih menyusut, dia selalu bergeser ke kiri. Jadi kalau kita lihat di sini yang awalnya, lihat warna biru. Warna biru ternyata panjang gelombangnya itu besarnya lebih besar kalau intensitasnya demikian. Tapi kalau warna hijau, karena intensitasnya naik, ternyata panjang gelombangnya ternyata lebih kecil. Begitu juga dengan warna kuning, kalau ini warna nila mungkin ya, warna nila dan sampailah ke warna merah. Seiring dengan intensitas yang semakin tinggi, ternyata pergeseran panjang gelombangnya itu menuju ke yang lebih kecil. Itu untuk pergeseran wind yang kaitannya dengan panjang gelombang. Bagaimana dengan yang kaitannya dengan frekuensi? Sebelum kita masuk kepada frekuensi, untuk hukum pergeseran wind yang kaitannya dengan panjang gelombang, maka akan berlaku beberapa persamaan ataupun berlaku beberapa persyaratan. Persyaratan-persyaratan ini kan bisa diingat ataupun bisa dihafalkan. Di mana nilai T2-nya sudah pasti lebih besar daripada nilai T1. Selanjutnya, panjang gelombang yang kedua. Kalau panjang gelombang yang kedua ini maksudnya apa? Kalau kita ambil ya, kalau kita ambil T2-nya ini adalah warna hijau dan T1-nya warna biru, maka lambda kedua ini adalah panjang gelombang untuk yang warna hijau, sementara lambda 1 ini adalah untuk panjang gelombang yang warna biru. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ambil T4 ini sebagai yang kedua, berarti T3 sebagai yang pertama. Begitu juga seterusnya. Ini syarat-syaratnya, frekuensinya juga demikian. Frekuensi kedua itu lebih besar daripada frekuensi pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 4 variabel yang semuanya itu lebih besar yang keduanya. Tetapi panjang gelombangnya sendiri yang tidak. Jadi hanya ini yang berbeda dibandingkan yang lain. Kalau yang lain itu semuanya lebih besar, sementara panjang gelombangnya itu tidak. Panjang gelombangnya ternyata yang kedua itu lebih kecil daripada panjang gelombang yang pertama. Paham ya? Berikutnya bagaimana kalau yang kaitannya dengan frekuensi gelombang? Untuk kaitan yang frekuensi gelombang, kalau panjang gelombang tadi kan bergeser ke kanan. Ternyata kalau yang frekuensi gelombang ini bergeser ke kiri. Yang bergeser ke kiri itu apa Ustadz? Yaitu adalah nilai frekuensinya. Atau dalam hal ini, maaf bukan ke kiri, ke kanan. Atau nilai frekuensinya akan semakin besar. Karena nilai frekuensinya semakin besar, maka di sini akan menyebabkan dia pergeserannya itu semakin ke kanan. Maka oleh sebab itulah, kenapa kok pergeseran Ustadz? Karena yang kita bahas di sini adalah hukum pergeseran wind. Ya, di sini kalau kita lihat, kalau di panjang gelombang tadi semuanya lebih besar dan yang lebih kecilnya itu adalah panjang gelombang. Kalau di frekuensi, kalau kita lihat secara bersama, gitu juga dengan sebaliknya. Ini semuanya lebih besar nih. Nah, benar kan? Tetapi yang lebih kecil hanyalah ini panjang gelombang. Sama atau tidak sebenarnya? Sama atau berbeda? Maaf. Sama. Sama ya. Ya, lihat. Untuk kondisi sama tetapi fenomena berbeda. Inilah yang ternyata tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Sama halnya gelombang. Kok gelombang bisa bersifat sebagai partikel? Nah, itu tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Maka oleh sebab itu timbullah teori kuantum atau fisika modern. Sama halnya juga dengan hukum pergeseran wind yang sudah kita bahas hari ini. Oke, demikian mungkin teorinya sepintas. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Karena contoh soalnya juga menarik Ustadz kira. Di samping ya kalian juga bisa dari pengantar yang sudah Ustadz sampaikan barusan. Paling tidak untuk menambah literasi kalian silahkan dibaca-baca terlebih dahulu yang ada di buku kalian tentang radiasi benda hitam dan pergeseran wind yang sudah kita bahas hari ini. Ya, ada pertanyaan?
Ustadz persilakan. Ini ada waktu lebih kurang 1 menit lagi kalau di sesi Zoom Ustadz. Kalau di jam pelajaran kita lebih kurang itu ada waktu sekitar 15 menit lagi. Karena setelah ini Ustadz kembalikan ke grup WA serta record pembelajaran hari ini akan Ustadz share kepada kalian. Begitu juga dengan materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Oke, monggo adakah pertanyaan yang mau didiskusikan? Ustadz persilakan. Kalaupun misalnya nanti terputus Zoom-nya, kita bisa lanjutkan melalui WA Group ya. Ada pertanyaan? Ya, jelas ya. Ya, mudah-mudahan jelas dan ya mudah-mudahan kalian juga membaca yang ada di buku kalian. Baik, Ustadz cukupkan terlebih dahulu untuk sesi Zoom pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali nanti di Intensif SBMPTN dan fisika berikutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.